Mason Mount pulih lebih cepat dari perkiraan. Skuad Manchester United akan mendapatkan tambahan tenaga baru dalam waktu yang dekat. Mason Mount dilaporkan pulih lebih cepat dari dugaan awal. Manchester Evening News melaporkan Senin kemarin bahwa Mason Mount dilaporkan ikut latihan Manchester United. Ia berlatih penuh bersama rekan-rekan timnya. Menurut laporan tersebut, Mason Mount kemungkinan besar sudah bisa comeback di tim utama pada pekan depan. Komisi 10 setuju naturalisasi dari Max Hilgers dan juga Eliano Renders. Setelah Komisi 3 DPR RI, kini giliran Komisi 10 yang telah menyetujui naturalisasi dua calon pemain timnas Indonesia, yakni Max Hilgers dan juga Eliano Renders. Pasca melewati rapat paripurna, naturalisasi kini belum sepenuhnya selesai. Eliano dan juga Max Hilgers harus menunggu keputusan dari Presiden terlebih dahulu sebelum mengambil sumpah kewarganegaraan oleh Kemenkumham. Anthony Martial segera lanjutkan karirnya di Yunani. Ada kabar baru datang dari Anthony Martial. Mantan penyerang Manchester United tersebut dilaporkan akan melanjutkan karirnya di Yunani. Dilansir dari Relevo, ia dilaporkan akan pindah ke Yunani untuk bergabung dengan AEK Athens, dan Martial dilaporkan tertarik dengan tawaran dari AEK Athens tersebut. Jadi secara verbal ia sudah sepakat untuk pindah ke klub Yunani tersebut. Menurut laporan yang sama, saat ini agen dari Martial lagi membereskan dokumen transfernya tersebut. Atalanta versus Arsenal, ujian sulit Gunners hadapi juara Liga Eropa. Atalanta akan menghadapi Arsenal pada matchday pertama Liga Champions 2024-2025 di Gewi Stadium pada Jumat 20 September 2024 mulai pukul 2 dini hari. Atalanta tentunya bakal jadi ujian berat bagi Arsenal karena skuad asuhan dari Gianpiero Gasperini merupakan juara Liga Eropa musim lalu. Arsenal sendiri sukses menembus perempat final pada Liga Champions musim lalu, dan kini pada edisi kali ini tentunya bertekad memperbaiki performa. Dan berbicara statistik di kompetisi domestik, tentunya Arsenal lebih baik ketimbang Atalanta. AS Monaco versus Barcelona, panggung utama Lamine Yamal. Dua tim yang telah membuat awal tak terkalahkan di musim ini bertemu di Stade Louis di Liga Champions pada Jumat dini hari ketika AS Monaco akan menjamu Barcelona. Barcelona asuhan dari Hansi Flick siap menyambut musim ke-21 berturut-turut di Liga Champions, dan sosok Lamine Yamal akan jadi pivot utama. Monaco mungkin juga bukan lawan pembuka yang ideal, mengingat Barcelona hanya menang dalam 2 dari 9 kunjungan terakhir mereka ke Prancis, dan salah satunya di PSG di musim lalu sebelum kalah dalam pertandingan di babak perempat final. Man City versus Inter, Haaland diambang pecahkan rekor Ronaldo. Sebuah toren istimewa menanti Erling Haaland. Bomber milik Manchester City tersebut akan memecahkan sebuah rekor milik Cristiano Ronaldo apabila mampu menjebol gawang milik Inter Milan. Saat ini mega bintang Portugal itu tercatat sebagai pemain tercepat yang mencapai 100 gol untuk klubnya. Cristiano Ronaldo melakukannya dalam 105 pertandingan di Real Madrid. Sementara itu Erling Haaland sudah membukukan 99 gol dalam 103 penampilan untuk Manchester City sejak diket dari Borussia Dortmund di tahun 2022. Man City diprediksi bisa atasi Inter Milan. Man City dan Inter Milan akan berjumpa di matchday pertama di Liga Champions. Man City dan Inter baru pernah bertemu sekali, yaitu pada final Liga Champions 2022-2023. Pertemuan itu menjadi memori manis bagi Man City. Diketahui mereka menang 1-0 berkat gol tunggal dari Rodri dan berhasil meraih gelar pertamanya. Dengan bermain di Etihad Stadium, tentunya Manchester City sangat diunggulkan dalam laga ini. Manchester United bantai Burnley. Man United sukses mengajar Burnley dengan skor telak 7-0 dalam putaran ketiga Carabao Cup yang digelar di Old Trafford. Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, dan juga Christian Eriksen menjadi bintang kemenangan MU yang masing-masing membobol 2 gol, sedangkan 1 gol lainnya lahir lewat eksekusi penalti dari Anthony. Dengan hasil ini MU pun berhak melaju ke putaran keempat alias babak 16 besar.
Menang lawan PSV, Thiago Motta sebut Juventus masih perlu terus berbenah. Thiago Motta menegaskan bahwa Juventus masih dapat berkembang lagi meskipun telah meraih kemenangan atas PSV Eindhoven di Liga Champions. Juventus sukses mengalahkan sang lawan pada matchday pertama Liga Champions 2024-2025 dan bermain di Allianz Arena. Mereka menang dengan skor akhir 3-1. Gol-gol dari Kenan Yildiz, Weston McKennie dan juga Nico Gonzalez membawa tim tuan rumah unggul. Sementara PSV hanya mampu membalas lewat gol dari Ismail Saibari di waktu tambahan. Bayern Munchen bantai Dinamo Zagreb. Bayern Munchen sukses mengajar Dinamo Zagreb dengan skor telak 9-2 dalam matchday pertama Liga Champions yang digelar di Allianz Arena. Harry Kane menjadi bintang kemenangan Munchen dengan memborong 4 gol, di mana 3 diantaranya dari eksekusi penalti, sedangkan Mikel Olise mencetakkan 2 gol dan 3 lainnya disumbangkan oleh Rafael Guerreiro, Leroy Sané dan juga Leon Goretzka. Dengan hasil ini Bayern Munchen pun untuk sementara berhak memuncaki tabel klasemen Liga Champions dengan selisih 7 gol. Vincent Kompany sudah terbiasa diremehkan. Perlahan tapi pasti Vincent Kompany mulai membungkam orang-orang yang meragukan kemampuannya untuk menangani Bayern Munchen. Dalam 5 laga awal dia membawa deretan menyapu bersih kemenangan. Terakhir mereka menang 9-2 atas Dinamo Zagreb. Saat ditanya oleh salah satu jurnalis peliput laga tersebut soal anggapan beberapa pihak bahwa Bayern Munchen terlalu besar bagi dirinya, secara implisit Vincent Kompany menegaskan sudah terbiasa untuk diremehkan. Hendrik masuk, bikin gol dan patahkan rekor Raul. Real Madrid bertemu dengan Stuttgart di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe membawa Real unggul duluan di menit ke-46 dengan Stuttgart mampu membalas lewat Denis Undav di menit ke-68. Antonio Rudiger kemudian membuat Real Madrid unggul di menit ke-83 sampai akhirnya Hendrik memastikan poin penuh bagi Los Blancos lewat keberhasilan menjebol gawang Stuttgart saat masa injury time. Dengan aksinya tersebut, Opta mencatat bahwa kini Hendrik resmi menjadi pemain paling muda Real Madrid yang berhasil mencetakkan gol di ajang Liga Champions. Tak main-main, rekor tersebut sudah bertahan sejak 1995. Adalah legenda Real Madrid yakni Raul yang menorehkan pada usia 18 tahun 113 hari. Kenan Yildiz pecahkan rekor di Liga Champions. Wonderkid Juventus yakni Kenan Yildiz meminta maaf kepada legenda klub yakni Alessandro Del Piero setelah berhasil memecahkan rekor sebagai pencetak gol termuda di Liga Champions. Pada usia 19 tahun 136 hari, Yildiz memecahkan rekor Juventus yang dibuat oleh Alessandro Del Piero yang mencetakkan gol pada usia 20 tahun 308 hari ke gawang Borussia Dortmund pada September 1995. Milan versus Liverpool, si merah menang 3-1. Liverpool mendapatkan poin penuh di kandang AC Milan pada laga pertama Liga Champions. The Reds menang dengan skor akhir 3-1. Rossoneri memimpin terlebih dahulu lewat gol dari Christian Pulisic dan Liverpool berhasil membalas dengan 2 gol yang berbalik memimpin sampai turun minum yang dicetakkan oleh Ibrahima Konate dan juga Virgil van Dijk. Satu tambahan gol dibuat oleh Dominik Szoboszlai yang membuat skor akhir menjadi 3-1. Liverpool beri kado ulang tahun terbaik untuk Arne Slot. Arne Slot memuji kemampuan Liverpool untuk bisa bangkit saat Liverpool menandai ulang tahun sang pelatih mereka dengan sebuah kemenangan di Liga Champions atas AC Milan. Kemenangan tersebut sekaligus memastikan Slot merayakan ulang tahunnya ke-46 dengan sempurna, mengawal 3 poin dalam pertandingan Eropa pertamanya sebagai pelatih baru dari Liverpool. Dipermalukan Liverpool, Paulo Fonseca kritik tajam performa Milan. Paulo Fonseca membeberkan penyebab kekalahan dari AC Milan. Sang pelatih mengaku anak asuhannya tidak mengikuti rencana yang telah dipersiapkan untuk menghadapi Liverpool. Fonseca yang tengah berada dalam tekanan dengan hanya meraih 2 poin dari 3 pertandingan pertamanya di Serie A, tidak bisa menutup rasa kekecewaannya atas kekalahan dari Liverpool tersebut. Ivan Perisic selangkah lagi gabung dengan PSV Eindhoven. Ivan Perisic nampaknya sebentar lagi bakal mendapatkan tim baru. Menurut laporan dari Football International, PSV Eindhoven siap menampung Perisic dalam waktu yang dekat. Perisic bakal diplot sebagai solusi jangka pendek untuk kepergian dari Hirving Lozano. Diketahui Lozano akan hengkang ke San Diego. Apabila kepindahan ke PSV terrealisasi, Perisic cuma bisa bermain di kompetisi domestik hingga Januari mendatang.
Real Madrid sudah canangkan target besar di bursa transfer mendatang. Bursa transfer musim panas sudah ditutup, namun Real Madrid sudah mencanangkan target besar untuk diamankan di musim depan. Laporan Football Spanya mengklaim jika Madrid menargetkan kehadiran gelandang baru yang bisa berperan di berbagai laga krusial klub seperti layaknya Modric dan juga Toni Kroos di lini tengah. Dalam beberapa kesempatan Los Blancos santer dikaitkan dengan Rodri dari Man City dan juga Fabian Ruiz yang menjadi opsi lain. Tanpa Kroos, Madrid nampaknya kesulitan untuk bisa membangun serangan. Jika Mo Salah pergi, dua pemain ini bakal cocok menggantikannya di Liverpool. Manajemen Liverpool disebut siap membuka negosiasi kontrak dengan Mo Salah, namun kabar itu belum bisa diketahui kebenarannya. Jika memang Liverpool akhirnya tak bisa mempertahankan Mo Salah, Glenn Johnson mengatakan bahwa Liverpool tak perlu risau untuk mencari penggantinya, sebab sekarang ini mereka sudah punya Federico Chiesa. Namun Glenn Johnson mengatakan bahwa Chiesa saja tidaklah cukup. The Reds perlu mendatangkan Eberechi Eze dari Crystal Palace. AS Roma resmi pecat pelatih Daniel De Rossi. AS Roma resmi memecat pelatihnya yakni Daniel De Rossi. Padahal De Rossi baru menerima perpanjangan kontrak sampai musim panas 2027. Keputusan klub dibuat demi kepentingan terbaik tim untuk bisa kembali ke jalur yang diinginkan sesegera mungkin di saat musim masih dalam tahap awal. Stefano Pioli bakal latih Al Nassr. Klub Cristiano Ronaldo yakni Al Nassr resmi memecat sang pelatihnya yakni Luis Castro. Pemecatan itu disinyalir karena performa buruk Al Nassr di 3 laga awal Liga Arab Saudi. Fabrizio Romano menyebut bahwa posisi Castro akan diisi oleh mantan pelatih AC Milan yakni Stefano Pioli. Pioli sendiri dikabarkan sudah sepakat dan kini akan merapat menuju Saudi Pro League.